tiga orang berkumpul dalam nama Yesus, bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita dan suasana surga pasti ada kita nikmati bersama saat hari ini walaupun secara online. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita rasakan sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita katakan haleluya, 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 Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuh, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kita adalah ahli waris kerajaan surga, dan sebentar lagi kita akan memperingati kemenangan pengorbanan Yesus, karyanya yang begitu besar dalam hidup kita. Dia tersiksa bahkan mati di kayu salib, tangan dan kakinya dipaku untuk menyelamatkan kita. Dia katakan sudah selesai, karyanya untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa-dosa. Hari kita renungkan pujian ini dan kita menyembah Tuhan. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
terbesar pengorbananmu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami menyembah Engkau Tuhan, karyamu yang begitu besar Tuhan. Kami yang seharusnya masuk ke dalam maut, tapi Engkau menjadi manusia. Engkau harus menanggung segala penderitaan Tuhan, bahkan tubuhmu yang berdarah. Engkau menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, atas karyamu yang begitu besar dalam hidup kami. Kasih yang terindah, karya yang terbesar dalam hidup kami. Kasih yang terindah, oh, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar pengorbananmu, karya terbesar yang selamatkanku. Engkaulah harta, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh kami mengagumi Engkau Tuhan. Engkau yang telah berkorban untuk kami Tuhan, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana pengikut Yesus? Siapkah menjadi pengikut Yesus di tengah badai yang bergelora, di tengah masalah-masalah dalam kehidupan? Siapkah kita menjadi pengikut Yesus? Kita akan mendengarkan firman-Nya melalui hambanya Ibu Elia Esterati. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kami percaya Tuhan, saat kami mengikut Engkau, seringkali secara pribadi kami tidak siap Tuhan, tapi di tengah badai, tengah kekelaman, kami tahu Engkau bersama dengan kami, karena Engkau yang lebih tahu apa yang kami perlukan. Saat kami berjalan mengikut Engkau, haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Amin. Silakan buat hambanya, Tuhan berkati. Mic-nya belum dibuka, Bu. Ya, terima kasih Pak Derikson ya, pujiannya. Oke, saat ini saya akan sampaikan tentang siapkah menjadi pengikut Yesus ya. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Mari Roh Kudus Kau ambil alih Tuhan setiap sabdamu. Berikan hikmat, pewahyuan yang datang daripadamu Tuhan, bukan hamba lagi Tuhan. Kau yang ambil alih sesuai kehendak-Mu yang jadi. Kami percaya firman-Mu adalah kehidupan bagi kami.
untuk mengubahkan atribut kami yang tidak berkenan di mata Engkau. Kami minta peneguhan daripada firman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak bercacat salah. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu, pimpin hamba dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarkan firman ini menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Terima kasih Roh Kudus yang manis, kami mengucap syukur di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya akan sampaikan firman tentang siapkah menjadi pengikut Yesus ya. Nah, di sini banyak sih yang jadi pengikut Yesus, betul nggak? Tapi siapkah menjadi pengikut Yesus? Ya, banyaknya nggak siap. Pengen ikut Yesus, pengen kenal Yesus, tapi banyak orang yang nggak siap. Kenapa nggak siap? Waktu diizinkan, ada masalah ya. Kebanyakan oleng, kebanyakan ini masih undur maju di dalam mengikuti Yesus ini, masih meragukan. Makanya di sini Tuhan memberikan firman-Nya menguatkan kita, siapkah engkau menjadi pengikut Yesus? Ya, jangan hanya ikut-ikutan Yesus tapi engkau tidak siap waktu Tuhan izinkan dalam segala sesuatu. Makanya Tuhan itu bertanya, siapkah menjadi pengikut Yesus ya? Jadilah kita prajurit Kristus yang Tuhan katakan. Hendaklah engkau benar-benar tidak melukai Tuhan, tetapi menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya ya? Makanya Tuhan kata, siapkah menjadi pengikut Yesus? Maka saya tantangan banget firman ini, kasih temanya siapkah menjadi pengikut Yesus. Coba kita lihat sebentar di 1 Petrus 1 ayat 13. Nah, di sini yang Tuhan minta apa? Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Di sini Tuhan minta, siapkanlah akal budimu. Jadi kalau kita mau jadi pengikut Yesus Kristus, siapkan akal budi kita dengan pengertian kehendak Dia, bukan kehendak kita lagi. Tapi maunya kehendak Tuhan, maka Tuhan kata, siapkanlah akal budimu. Nah, jadi akal budi ini juga bisa salah, tapi kalau akal budi ini memang persiapan untuk Tuhan, biar izinkan Tuhan melaksanakan kehendaknya sehingga tidak ada kegagalan. Maka Tuhan katakan, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu. Nah, di sini. Jadi tetap kalau kita memang jadi pengikut Yesus Kristus ini, kita harus meletakkan pengharapannya seluruhnya kepada Dia saja. Ya, berharap kepada Tuhan, belas kasihannya, kemurahannya, kebaikannya, mujizatnya, harapkan kepada Dia, letakkan seluruhnya. Seperti tadi Ibu sudah saksikan ya. Tadi kita berbincang-bincang, tadi sudah mendoakan juga Ibu Meske ya. Letakkan pengharapan di dalam kesembuhan pemulihan. Hanya Dia yang bisa memulihkan segala sesuatunya. Tapi kita imani dan percaya. Seperti tadi Ibu Lili juga kesaksian ya. Udah dioperasi saudaranya ini, letakkan pengharapan itu kepada Tuhan. Hanya Dialah pemulih yang ajaib. Nah, di sini ya, jadi ada pengharapan di mana kita lagi putus asa, di mana kita lagi galau, lagi nggak karuan, tapi ada pengharapan yang ajaib, yaitu Yesus Kristus yang sanggup memulihkan. Maka di sini pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Ya, kasih karunia itu apa? Di dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kemenangan, itu yang Tuhan kehendaki. Maka di sini ya, yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tuhan akan nyatakan di dalam kelemahanmu, di dalam tidak ada pengharapan, di dalam putus asa, di dalam merasanya meragukan. Tapi di situ Tuhan mendorong dan kasih karunia. Engkau sanggup, engkau mampu. Aku ada bersamamu. Nah, di sini kita imanin bahwa Yesus ada bersama kita. Amin, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan memberikan. Ya, Amin. siapkah? Ya, maka siapkah menjadi pengikut Yesus? Jangan sampai pengikut Yesus, tapi karena ada kendala kita akhirnya undur. Tapi di situ Tuhan katakan siapkan sesuatunya, waspadalah dengan zaman dunia ini. Ini ya. Nah, kemudian di ayat 23-nya dikatakan apa? Ya, ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, di sini dikatakan apa? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan engkau dilahirkan dari dunia, tapi engkau dilahirkan dari kerajaan surga. Ya, tetapi dari benih yang tidak fana, benih yang hidup ya, di mata Tuhan oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
Jadi ingat kembali, karena kamu telah dilahirkan kembali itu bukan dari benih yang fana, bukan dari dunia, kelahiran dunia, bukan. Tapi engkau dilahirkan, dijadikan benih ilahi sama Tuhan, dijadikan firman itu termeterai dalam kehidupan kita, sehingga menjadi pelaksana firman, sehingga menjadi pelaku firman. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki? Nah, ini yang Tuhan mau, ya. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan. Kalau memang engkau memang jadi pengikut aku, Tuhan katakan, siapkah? Tuhan katakan, kalau engkau memang benar mengatakan, aku pengikut Yesus, tapi engkau masih senang sama duniawi, engkau masih bisa melenceng ke kanan, ke kiri, itu belum siap. Tapi orang siap ini menjadi radikal. Ya, siap ini tidak ada kompromi apapun juga. Tetapi aku ada sebagai pengikut Kristus yang militan. Ini yang Tuhan mau. Jadi murid, menjadi bejana yang benar-benar teguh di hadapan Dia. Ini yang Tuhan cari ya saat ini pada zaman akhir ini. Nah, maka di sini katakan karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Nah, berarti kita dilahirkan benih yang tidak fana, kita dilahirkan dari benih kerajaan surga oleh firman Allah. Nah, kalau kita lahir oleh firman Allah, ada kehidupan. Ya, di sini. Kenapa? Kita sebagai pengikut Kristus yang militan, yang kuat, ya, sehingga tidak ada ragu sedikit pun di dalam kehidupan kita. Inilah kita siap menjadi pengikut Kristus yang militan. Ini yang Tuhan mau. Jangan kecampur aduk dengan dunia. Nah, di sini kemudian dikatakan lagi apa? Di 1 Petrus 2 ayat 2 juga. Dikatakan apa? Satu Dan jadilah Petrus sama seperti bayi yang baru lahir, satu yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Di sini Tuhan minta juga jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang seperti lahir itu masih murni, ya, si pure, ya, nggak ada cacat celaknya, ya. Nah, seperti itulah kita ini, walaupun kita dipakai sama Tuhan, dikasih karunia, dikasih kepandaian, kecerdasan, kemampuan, bukannya kita menjadi satu keangkuhan, tetapi kita seperti bayi, mengharapkan terus belas kasihan. Terus kita mengharapkan belum puas, Tuhan, aku masih butuh Engkau, Tuhan, aku masih butuh Engkau, Tuhan. Walaupun kita mungkin sudah segerba ada, tapi tetap kita ini masih minta belas kasihan Tuhan. Kenapa? Itulah yang Tuhan kehendaki, ya. Sekarang yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang selalu ingin dimurnikan sama Tuhan. Dimurnikan oleh apa? Dimurnikan oleh firman Tuhan. Ingin selalu terus kita dimurnikan dan yang rohani, ya, yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ini Tuhan mau, hendaklah engkau seperti bayi, ya, seperti anak kecil yang polos, yang murni, yang kudus, yang tidak endeng-endeng aling, yang tidak ada kompromi apapun juga, pure. Apa satu tujuan itu tidak ada lagi cabang-cabang yang lain, tapi tujuannya satu, yaitu Yesus, ya. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya, jadi kita mari saat ini, siapapun yang sudah dikasih talenta, yang sudah diberikan kemampuan, tetap, ya, datang kepada Tuhan, kita tetap mengharapkan air kehidupan, ya. Kita minta terus dimurnikan terus, koreksi diri kita lagi, ya. Kenapa? Karena inilah, kalau engkau sudah mempersiapkan sesuatunya, maka engkau siap akan menjadi prajurit Kristus. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Tuhan memberikan ini, jangan sampai tak kabur, jangan sampai kita lupa diri, karena semua itu berasal daripada Dia dan kembalikan kepada Dia. Contohnya, seperti anak saya udah nikah, pikir saya kalau udah nikah bakal kumpul sama saya. Ternyata pikiran anak saya malah dia mau mau apa? Oh, bisa dengan saya. Apakah saya kepikir? Saya tidak kepikir. Tapi karena saya juga mempersiapkan diri saya juga. Oke Tuhan, anak saya nggak ada itu bukankah anak titipan juga Tuhan. Aku mengucap syukur. Yang penting Engkau masih ada bersama aku. Amin saudara. Yang penting Tuhan tidak meninggalkan saya. Jadi tidak ada kesepian. Ada Dia yang selalu menghibur, menjawab. Kemana aja liburan ya, mungkin Bu Lili sih ya jalan-jalan ya, ya memang dia memang ada karunia di situ. Kalau saya cuma minta belas kasihan sama Tuhan, aku mau liburan, saya bilang sama siapa aku liburan? Misalnya kalau liburan kan sama anak saya. Libur mami mau kemana? Kita pergi. Sekarang masa mau ngomong ada istri bisa marah lah istrinya. Sekarang udah ada pendampingnya gitu ya. Aduh kata saya Tuhan, aku kepengen libur sama siapa ya? Kata aduh siapa? Kata saya mau pergi. Tiba-tiba saudara apa yang terjadi? Ada aja orang yang membawa saya liburan. Bayangin aja saudara. Mimpi apa saya coba lihat ini. Kata saya Tuhan luar biasa baik banget ya. Tuhan mungkin tahu bikin
Oh nak, kamu pengen liburan lagi ngomong sendiri kata Tuhan ya. Nih aku kasih orang-orang yang tepat. Tiba-tiba ada Bu Eni di rumah, ada yuk kita jalan-jalan. Ayo kata saya, dibawa jalan-jalan lah ke Bogor, makan di Bogor. Terus dibawalah ke puncak ya. Jadi saya happy aja gitu, ngobrol sana sini gitu ya. Terus dibawa kemana lagi kata saya tuh ya. Tiba-tiba terus ada orang lagi. Bu Eni jadi bergantian, yang ngajaknya itu bergantian gitu ya. Jadi bener-bener Tuhan bikin happy saya di situ. Ternyata Tuhan katakan nih, kamu kan nggak fokus kepada anakmu. Aku sanggup menyediakan apa yang kau mau. Lihat saudara. Jadi jangan khawatir selama kita ikut Tuhan. Dia adalah sumber jawaban. Yang penting kita minta sama Tuhan dan nyatakan kepada Tuhan itu mujizat terjadi, saudara. Selama liburan saya beberapa orang saya jalan-jalan terus, saudara. Memang sih nggak seperti Ibu Lili ya kalau luar negeri gitu ya. Happy karena dia memang ada karunia di situ. Kalau saya nggak di keluar negeri, masih di dalam luar kota gitu. Tapi kan saya menikmatinya walaupun di kota sendiri juga. Kenapa? Itulah Tuhan kita yang ajaib ya. Jadi saya percaya ya. Kenapa? Karena Tuhan mau berharap hanya kepada Dia. Walaupun kita punya anak, ada batasnya untuk berharap. Amin. Ya semua ada batasnya. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kalau kita maksakan nanti dia bisa berantem sama istrinya. Saya nggak mau juga ya. Jadi oke lah Tuhan. Ternyata Tuhan membawa saya dalam penghiburannya. Nah ini luar biasa. Tuhan juga bisa cemburu kalau kita juga berharap kepada anak saya juga bisa cemburu, tapi ada pengharapan yang jawaban yang pasti adalah Dia. Amin ya. Nah di sini, jadi saya bersyukur sekali ya. Jadi ada penghiburan. Nah kemudian kita lagi di sini ya. Maka di sini katakan dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah kita juga kalau berharap terus kepada Tuhan dan kita tidak membuka celah, tidak bersungguh-sungguh lihat di sini ya. Kita terus minta belas kasihan Tuhan ya. Kita minta pimpinan Tuhan terus. Hidup kita ini benar-benar seolah-olah nggak ada apa-apa tapi sebetulnya ada bersama Dia. Maka lihat keselamatan itu Tuhan jamin di dalam segala hal. Amin saudara ya. Nah ini jadi mari kembali lagi bahwa kita ini tuntunan Tuhan. Nah, kemudian juga dikatakan lagi di 1 Petrus 1 ayat 15 ya sampai dengan 17, ayat 15 sampai dengan 17. Petrus 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 17 dikatakan apa di sini? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ternyata kita ini memang menumpang di dunia ini sementara. Ya, tapi yang Tuhan minta apa, saudara? Hendaklah kamu menjadi kudus. Di sini Tuhan minta hendaklah kamu menjadi kudus. Kalau engkau memang benar siap menjadi pengikut Kristus, engkau harus melepaskan atribut kita. Hendaklah engkau hidup menjadi kudus, tak bercacat celah. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka di sini firman katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi seluruh atribut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hidup kita harus kudus, tak bercacat celah. Ya, di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Siapa Dia? Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Bukankah kita ini dipanggil sama Tuhan untuk melayani Dia? Amin. Dengan berbagai talenta, ya, dengan berbagai caranya Tuhan menanamkan kepada benih-benih ilahi dengan caranya Tuhan bekerja. Bukankah indah itu semua? Amin, saudara. Ini ya, biar luar biasa Tuhan katakan. Maka di sini katakan, ya, Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kalau kita memang sudah dipanggil sama Tuhan, puji Tuhan. Berarti nama kita tercatat di surga. Tapi syaratnya jaga kekudusan. Itu yang Tuhan panggil. Maka Tuhan kata, siapkah menjadi pengikut Kristus? Bagaimana kalau kita memang menjadi pengikut Kristus, lepaskan atribut daging kita. Hiduplah kekudusan segambar dengan Dia. Ya, lusa besok nggak lama lagi akan ada malam Jumat Agung ya. Kita akan menyaksikan bagaimana Dia waktu disesah ya, waktu Dia disalib ya. Kita akan terenyuh. Kita akan melihat begitu kasihnya, begitu besar kemurahannya. Kita yang berdosa ya, dipulihkan sama Tuhan ya, dibuat kaya. Dia yang miskin ya, Dia yang kaya dibuat miskin. Pasti kita akan terenyuh. Pasti kita akan terkoreksi. Ya, selama hidup kita ini apa sih yang kupersembahkan kepada Dia? Betul?
Ya, kalau lihat Yesus bagaimana waktu disesahnya gini. Kita ini belum layak. Kita ini belum sempurna. Makanya Tuhan kata, hendaklah engkau seperti anak kecil, minta belas kasihan, murni pure, tidak ada ending-ending lain yang lain. Amin. Nah, disitulah ya. Maka Tuhan katakan di sini katakan ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan syaratkan di sini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Menekankan kembali kekudusan. Karena kekudusan itulah yang akan membawa kita ke surga. Maka siapkan menjadi pengikut Yesus. Jadi Tuhan memanggil kita siap enggak siap itu Tuhan hanya minta kekudusan. Ya, takut akan Dia, kemurnian. Itu yang Tuhan minta. Ya, nah di sini. Kalau kita enggak siap, itu akan banyak kegagalan demi kegagalan. Ya, contohnya siapa yang dipanggil? Ya, waktu siapa? eh, eh, peng- Salomo ya. Salomo ini kurang apa sih diberi kekayaan ya, diberi hikmatnya. Ya, kata hikmat ini tidak tidak ada daripada yang lain. Dia berikan segalanya sama Tuhan. Tapi karena dia terlena dengan keadaan segala sesuatunya, sehingga dia tidak menjaga, akhirnya dia buka celah ya. Salomo jatuh, betul? Ya, jatuh dengan apa? Dengan berhala-berhalanya. Kenapa? Sampai banyak wanita gundiknya juga. Nah, disitulah kegagalannya. Ya, berarti dia belum siap sebagai pengikut Kristus. Betul? Belum siap dia. Ya, nah kemudian siapa lagi? Daud. Ya, Daud sudah dijadikan raja. Tapi karena dia tergiur, ya, tergoda dengan istrinya Uria, sempat jatuh. Tapi dia dapat belas kasihan karunia. Dia sadar, ya, dia kembali, dia minta ampun. Tapi tetap hukuman itu tetap dijalani sama Tuhan. Tapi tetap Tuhan masih tetap menuntun kepada dia. Nah, demikian juga kita yang sudah dipanggil. Jangan sampai kita juga terpeleset ya. Kenapa? Kalau memang benar kita sudah siap menjadi pengikut Kristus, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mungkin ada kata-kata miring, kiri kanan, bisik-bisik yang negatif, abaikan saja. Amin. Memang rasanya sakit, memang rasanya kadang sama telinga, memang rasanya kepikiran, abaikan itu semua, memang itu salibku Tuhan yang harus kupikul. Itu memang salibku Tuhan yang harus kujalani. Amin. Kalau kita bisa mengatakan begitu, itulah engkau menjadi pengikut Kristus yang militan. Amin. Abaikan semua itu akan semuanya lewat sinar dengan segera. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan membawa yang negatifnya, tapi ambil yang positifnya. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, kemudian juga di sini dikatakan lagi apa? Coba kita lihat lagi ya di di ayat 17-nya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Di sini Tuhan katakan, ya, di sini Tuhan katakan yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi semua ya akan dihakimi sama Tuhan, ya. Kenapa? Ya, apa yang Tuhan percayakan, ya, di situ Tuhan akan bawa penghakimannya. Sudahkah engkau melakukan dengan perbuatanmu yang benar-benar perkenanan di mata Tuhan? Benarkah engkau ini menyenangkanku? Ya, apakah engkau memang benar-benar disalahgunakan? Disitulah kita bisa nangis bombay, ya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan, ya, selama kamu menumpang di dunia ini. Kita harus hidup di dalam ketakutan selama di dunia ini, terutama takutlah akan Tuhan. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, segala macam cara akan dikerjakan, akal bulus, kelicikan, ya, akal-akalan, pikiran jahat, tipu daya, itu macam-macam akan diperdaya. Contohnya saat ini, udah mulai banyak kan cara menipu orang bagaimana, ngejebak orang, ngambil, ya, untuk memperdaya orang dari makanan, dari apa lagi, ya, dari caranya dia untuk menjebak anak-anak Tuhan. Itulah kenapa iblis menipu kita. Tapi Tuhan minta apa di sini? Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita terutama takutlah akan Tuhan. Ya, selama kita sadar bahwa kita ini hanya menumpang di dunia hanya sementara, tidak akan selamanya untuk tinggal di dunia ini. Amin. Kalau kita sadar diri, kita bisa mengucap syukur, kita tidak bisa membandingkan dengan yang lain, tapi kita menikmati dalam kasih anugerah. Saya percaya ada penghiburan daripada Roh Kudus, ya, ada damai sejahtera, ada shalom, ya. Sekarang saya tanya, orang istri yang sudah anaknya menikah pasti akan ada kehilangan. Yang belum anaknya menikah masih enjoy dengan anak-anaknya.
pasti ada merasakan keterhilangan ini. Tapi tidak akan selamanya terlena. Kita akan dihibur sama Roh Kudus. Kenapa kita sadar diri? Semua hanya titipan. Amin. Anak hanya sementara. Sudah besar, ada waktunya untuk dinikahkan. Ya, semua akan terlepas. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih melekat dengan keadaan? Sampai saat ini saya bilang begini, Tuhan, aku ini rumah. Anak udah nggak ada, saya bilang tuh ya. Ini barang sebetulnya untuk anak. Kok anak saya saat ini lagi happy ya udah nggak apa-apa saya bilang gitu. Ada waktunya. Pada saatnya nanti dia juga akan kembali ke rumah. Amin. Kenapa? Karena kita juga harus mengerti, mungkin Tuhan sedang mendidik dia, mungkin Tuhan juga sedang mengajar saya. Bagaimana engkau saat ini anakmu yang kau sayang-sayang sekarang anaknya jauh ya di situ. Bisakah engkau bersungut-sungut? Apakah engkau kehilangan? Memang terus terang saya akui ada Tuhan. Tapi saya sadar Tuhan itu titipanmu Tuhan. Aku mengucap syukur, yang penting saya tidak kehilangan engkau saja. Amin. Yang penting Tuhan ada bersama saya. Tapi lihat, disitulah keajaiban Tuhan. Sehingga saya juga terhibur, ada pelayanan juga, terhibur juga dengan kerjaan, terhibur juga dengan ibu-ibu. Terus hanya ada suami gitu ya, masih ada suami. Kenapa? Itu yang Tuhan mau. Jangan menuntut ya, jangan menyalahkan siapa-siapa. Syukuri semua itu karena semua akan kembali pribadi lepas pribadi, betul? Nggak ada saat ini ibu sama anak akan pulang sama, nggak ada. Masing-masing sendiri-sendiri. Makanya kalau kita hidup di dalam kesendirian ini, mengucap syukur kita sedang dilatih sama Tuhan untuk semakin melekat bersama Dia. Amin. Kalau kita melekat sama Tuhan, ada kekuatan, ada fondasi, di mana ada badai puting beliung, ada sesuatu yang mengerikan, kita tidak takut. Firman Tuhan, kita akan diluputkan dari bencana itu. Kenapa? Karena kita hanya bersandar kepada Tuhan. Nah ini, maka kita kalau menjadi pengikut Yesus, kita harus siap sedia apapun yang Tuhan izinkan. Tuhan, aku bersyukur. Engkau baik Tuhan. Katakan tetap engkau baik Tuhan. Nah ini yang Tuhan kehendaki ya. Nah kemudian lagi dikatakan lagi apa di sini? Ya, ya di ayat berapa nih saat ini? Oke, tadi sih 1 Petrus berapa? 1 Petrus, ya. Sekarang 1 Petrus 1 ayat 2 ya. Ayat 2-nya dikatakan apa? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Di sini yang Tuhan minta ya, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus. Tuhan cuma satu minta, ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, tapi kita menyenangkan Tuhan. Nah, gimana Bu Elia bisa taat? Bu Elia aja kalau ikut som belentang-belentong gitu misalnya, ikut di grup ini nanti muncul nanti nggak ada. Jangan menghakimi. Tuhan lebih tahu. Saya karena masih ada kesibukan yang lain. Yang penting saya taat kepada Tuhan. Yang penting saya tidak mendukakan Tuhan. Nah, manusia boleh menghakimi bla bla bla, tapi Tuhan tahu kesibukan saya. Makanya Tuhan katakan, jangan pernah menghakimi. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Seringkali manusia itu menghakimi ketidaktahuannya, tapi seolah sok tahu, lebih tahu daripada Tuhan gitu ya. Nah, ini yang bahayanya. Jadi, nah, tapi di sini lihat dikatakan, ya ini yang Tuhan mau. Maka di sini ya, Bapak supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kita menerima darah Yesus Kristus ya, tubuh darah Yesus Kristus ya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ya, puji Tuhan. Kita ada tubuh dan darah Kristus ini mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa hidup kita ini menyatu dengan tubuh darah Kristus ini ya. Kasih karunia dan damai sejahtera kita terus akan semakin Tuhan limpahkan, semakin kita kuatkan, semakin kita dimampukan, semakin kita diberikan pengertian lebih dalam lagi bagaimana pengikut Yesus yang seutuhnya. Nah di sini siapkah engkau sebagai pengikut Kristus? Siap Tuhan. Kalau engkau ada bersamaku Tuhan, aku mampu bersamamu. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ini ya, sebetulnya tidak nengkalnya ke Tuhan. Cuma bagaimana kita untuk bisa menerima, bisa toleransi ya. Di situ Tuhan akan melihat, maka Tuhan akan membuat engkau semakin dewasa dan dewasa sehingga engkau bisa menggarami untuk yang lain.
Bagaimana kalau kita tidak diubahkan untuk bisa menggarami untuk yang lain? Nah, di sini kembali lagi kita kembali yang Tuhan tilik dulu kedalamannya. Baru kita baru bisa membagikan yang lain. Bagaimana sih kita bisa membagikan yang lain kalau di dalamnya kita rapuh? Di situ juga Tuhan tilik juga. Nah, di sini jangan sampai kita disalahgunakan di dalam hal yang Tuhan sudah berikan di dalam kasih karunia. Tapi hargailah kasih karunia itu. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan kehendaki ya. Nah, kemudian dikatakan juga di sini, Tuhan minta juga, kita bukan happy, senang-senang terus, tapi di dalam keadaan diuji, dicoba. Engkau tetap harus bertahan di dalam ujian. Amin. Maka di sini katakan, coba lihat di sini ya. Di mana? Di 1 Petrus 4. Coba lihat sebentar. 1 Petrus 4 ayat 12. Ya, sampai dengan 17 dikatakan apa? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah di sini, ya? Maka di sini sebagai orang Kristen ini bukannya kita terus happy, senang, ya? Ada diizinkan sama Tuhan untuk memikul salib ini, ya? Kenapa? Karena Tuhan izinkan. Kenapa? Inilah karena kalau nggak diizinkan kita nggak dewasa. Justru dengan masalah, dengan diizinkan ada masalah silih berganti, itu membuat kita dewasa, membuat kita mengerti, ya. Nah, maka di sini katakan, ya, di sini apa? Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu, seolah-olah ada sesuatu. Kenapa Tuhan begini? Kenapa begitu ya? Sebetulnya Tuhan sedang menguji kita, ya. Sebaliknya bersukacitalah. Nah, di dalam ada kesesakan. Tuhan minta apa? Hendaklah engkau bersukacita. Tuhan minta sukacita ini dinyatakan, dibuktikan dan diwujudkan. Ya, nah di sini katakan sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus. Makanya kalau kita menderita, kita belum seperti Kristus tersalib. Jadi kalau kita menderita hal-hal yang kecil, puji Tuhan kita ambil bagian daripada Kristus. Amin. Kristus lebih menderita. Kita cuma hal yang krik-krik kecil yang kita lalui, harus kita jalani. Itulah menjadi pengikut Kristus ini. Ada kala suka dan dukanya itu, tapi endingnya nama kita tercatat di surga. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Maka di sini katakan, ya, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Ya, menjadi pengikut Yesus Kristus ini ada kendalanya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Luar biasa. Ada apa di sini? Ada roh kemuliaan yang akan dinyatakan kepadamu, Tuhan katakan. Jadi berbahagialah kalau engkau difitnah, dihina, dikatain, ya. Kenapa Tuhan katakan kalau engkau diam dan mengucap syukur, Tuhan katakan apa? Roh kemuliaan itu yaitu roh Allah ada bersama kita. Puji Tuhan. Ya, ini luar biasa. Firman ini mengetuk benar-benar. Oh Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Jadi ada kemuliaan di balik penderitaan, di balik kelemahan, di balik kesusahan, ada roh kemuliaan karena engkau tidak bersungut-sungut, tapi engkau bersukacita bersama aku, tetap berharap kepada Dia. Amin, saudara. Maka di sini katakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai apa? Pembunuh atau mencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi kalau ada
di dalam kesesakan ini jangan sampai ada orang pikirannya jahat, ingin mencuri ya, atau jadi penjahat, ingin membunuh orang karena iri dengki ya, ingin mematikan orang dengan caranya gimana ya, orang itu dipakai kok aku enggak. Hati-hati, itu udah pikiran picik di mata Tuhan ya. Nah, kenapa? Maka jangan sampai ada pikiran ya, jangan sampai punya atau pengacau, jadi pengacau menjadi pemecah belah. Ya, jangan sampai ada di antara pikiran kita seperti ini. Karena Tuhan tidak mau ya di sini. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Jadi di dalam penderitaan kita tetap memuliakan Tuhan. Memuji, mengucap syukur, kalau bisa jangan ditampakkan penderitaan itu. Tapi kita muliakan nama Tuhan, sehingga kemudian itu akan nampak di dalam kita, ketidak ada apa-apaan, tapi tetap kita happy, sukacita. Orang bingung lihat kita. Kok aneh ya? Ini orang nggak ada apa-apa, kok happy terus ya? Kok sukacita ya? Ada apa ya? Ada Yesus bersama kita, amin. Ada Yesus menghibur kita, ada Yesus yang menguatkan kita. Makanya kita nggak pusing, ada nggak ada, ya kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Karena ada Dia. Yang penting Dia harus ada bersama kita. Jangan sampai kita ya Tuhannya di luar, kitanya yang stres. Kenapa? Pikiran ini dicukupkan tapi tetap kayaknya nggak puas. Jadi stres pikiran. Kenapa? Tuhannya di luar. Tapi kalau Tuhannya di dalam, nggak ada apa-apa pun, jadi satu kehidupan. Amin, jadi saksi untuk orang-orang. Situ orang akan terpana. Kok aneh, kok bisa begini ya? Itulah keajaiban. Yang tadi saya katakan, saya lagi bingung. Liburan mau kemana? Saya nggak punya apa-apa. Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat. Saya bisa menikmatinya. Itu luar biasa, kau bukan karena Dia. Makanya muliakan Dia, tinggikan Dia. Amin, saudara. Nah, di sini luar biasa ya. Nah, kemudian di sini katakan lagi apa? Ya, ya di sini ya. Ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Nah, jadi yang pertama dihakimi itu memang anak-anak Tuhan. Apalagi kalau sebagai hamba-hamba Tuhan. Waduh, ini luar biasa ya. Hamba-hamba Tuhan itu akan dihakimi. Pengajar-pengajar ini benar-benar nggak sesuai kehendak Tuhan yang mau ya. Bukan kita mencari, kalau secara dunia kan mencari apa tuh, mencari pengakuan gitu ya. Tapi Tuhan mau lihat di sini ya, yang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Ternyata yang Tuhan akan yakimi pertama, anak-anak kerajaan surga, anak-anak yang sudah mengerti firman, baik hamba-hamba Tuhan, sudahkah engkau melaksanakannya? Sudahkah engkau menegurnya? Sudahkah engkau meluruskannya? Apakah engkau kompromi dengan firman? Apakah engkau dibiarkan saja dia berdosa, tidak ditegur, tidak dinasihati? Kita juga gagal di mata Tuhan. Tapi kan Bu Ede, saya takut kalau negur orang. Jangan takut, Tuhan adalah pembela kita. Kalau kita meluruskan, Tuhan kasih jempol. Mungkin orang akan mencibir kita, abaikan aja. Yang penting, Tuhan, aku sudah meluruskan sesuai kehendak-Mu. Kenapa? Karena pertama-tama yang Tuhan hakimi anak-anak Tuhan dulu. Nah ini saudara, ya. Bagaimana dengan orang yang di luar? Kita tidak tahu. Kalau dia tidak percaya dengan Injil, berarti dia anak-anak duniawi. Nah di sini ya. Nah makanya kita bersyukur saat ini. Mari saudara, kalau kita sudah siap menjadi pengikut Kristus ini, kita harus pikul salib, karena salib itu ya tidak berat, ringan kalau kita dibarengi dengan ucapan syukur ya. Nah, kemudian dikatakan lagi apa di sini? Coba lihat ya di 1 Petrus, Tuhan katakan satu yang sering ketakutan manusia apa, saudara? Yang paling takut manusia apa yang dicemaskan? Ya, coba lihat di sini 1 Petrus 5. Ya. 1 Petrus 5 yang ditakutkan sama manusia adalah khawatir. Khawatirnya gede banget ya. Coba lihat ayat 7. Ayat 7 sampai dengan ayat 9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini ya, Tuhan dikatakan ya, sadar kita ya, maka di sini serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia memelihara kamu ya, dipelihara keselamatannya, dilindungi ya. Jangan takut, sadar Tuhan katakan, dan berjaga-jagalah. Jadi kita sadar dan berjaga-jaga lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat
ditelannya. Yang dapat ditelannya maksudnya orang apa yang lengah. Ya, maka Tuhan katakan sadar, bangun, bangkit, berjaga-jaga, lawan si iblis ini. Dengan apa? Doa peperangan. Ya, kenapa? Karena dia selalu ingin mencuri dalam kelengahan kita. Maka di sini lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan dengan iman. Ya, deklarasikan, tidak, iblis kau tidak ada kuasa yang kupatahkan, kuhancurkan di dalam Kristus. Wah, itu kita gagah perkasa peperangan ya dari sini. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ternyata ya orang dunia yang menjadi pengikut Yesus juga itu mengalaminya ya, mengalaminya. Kenapa? Karena iblis ini selalu ingin memecah belah, mencuri damai sejahtera, merusak. Maka Tuhan katakan sadarlah dan berjaga-jaga. Jangan khawatir, jangan takut keadaan digoncang-gancing dunia ini. Tapi kau rumahmu aku bentengi, aku jagain yang pasukan malaikat. Makanya setiap ada sesuatu riak-riak di mana, di kota mana, Tuhan sedang berbicara ke daerah kota itu untuk bertobat dan menerima dia. Sebetulnya Tuhan sedang berbicara ya, tapi memang tanda-tanda akhir zaman memang harus digenapi juga ya. Nah, disitulah kita juga mawas diri sehingga kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Nah, di sini yang Tuhan mau ya. Jadi tetap hidup kita harus berjaga-jaga karena itu yang Tuhan minta. Ya, jadi sadar, jangan khawatir, jangan cemas. Ya, Tuhan memelihara tidak sampai kelaparan, apapun Tuhan sediakan. Yang penting kita bisa mengucap syukur. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, kemudian kita harus lawan dengan iman. Ya, kalau iman tanpa perbuatan juga mati. Jadi iman harus difungsikan. Percaya Tuhan, aku percaya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka mujizat terjadi. Maka jadi menjadi pengikut Yesus ini harus radikal. Harus punya iman. Harus percaya. Apa yang kuucapkan itu yang terjadi. Makanya ucapannya juga bukan ucapan kata-kata kutuk orang lain, sumpah serapah, nyumpahin orang, itu mah gagal, mulutnya tidak ada kuasa. Tapi kalau kita memberkati orang lain, menguatkan orang lain, terus mendoakan, disitulah Tuhan limpahkan kasih-Nya. Itulah pengikut Yesus yang sejati, ya, sehingga engkau tidak bercacat celah, Tuhan katakan, ya, ini yang Tuhan kehendaki. Maka ini yang Tuhan katakan, ya. Maka di Matius 10 ayat 38, coba lihat sebentar. Matius 10 ayat 38 dikatakan apa? Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Betul ya? Iya. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ini sih. Oh, maaf, salah ya. Matius ini, sorry, ini salah. Matius 10. Matius 10 ayat 38. Ya, 38 dikatakan apa di sini? Ya, dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, di sini katakan, jelas firman Tuhan katakan ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Makanya, siapkah menjadi pengikut Yesus? Kalau engkau memang siap mengikut Yesus, Tuhan katakan apa? Pikulah salib itu, ya. Kenapa kalau engkau tidak memikul salib, Tuhan katakan, ia tidak layak bagiku. Nah, tidak ada perkenanan di mata Tuhan. Serem ya, nggak diperkenan sama Tuhan. Nah, gimana hidup kita ini? Pulang kemana? Kita nggak punya rumah di surga. Yang ada neraka di depan kita. Ini yang ngeri sekali ya. Jadi Tuhan jelas, Tuhan katakan ya, luar biasa Tuhan katakan ya, kita harus memikul salib ya. Kalau nggak mau memikul salib, engkau tidak layak bagi Tuhan. Jadi memang siapkan menjadi pengikut Yesus ini harus siap. Kalau memang kita memang benar nggak mau kompromi, nggak mau nengok ke belakang lagi, siapkan dirimu dan jalani bersama Tuhan. Maka Tuhan katakan jangan khawatir. Karena salib itu Tuhan katakan ringan. Ya kalau engkau tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan penyedia. Burung aja Tuhan katakan dipelihara, mana mungkin engkau tidak dipelihara. Demikian juga engkau memikul salibku, Tuhan katakan kalau engkau tidak memikul salib, Tuhan kata engkau tidak layak bagiku. Salib ini berbicara tentang apa? Bermacam ragam ya. Saudara mungkin mengalami salib masing-masing keluarga demi keluarga dengan caranya Tuhan yang berbeda. Jangan bandingkan dengan keluarga satu yang lain. Salibnya beda-beda. Ya, jadi syukuri semua itu. Jangan pernah mendakwa seseorang karena itu engkau sudah menghakimi. Ya, ini. Jadi
ini Tuhan memberikan syaratnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, kemudian dikatakan lagi apa di sini? Ya, di Matius 16, Matius 16 Matius ayat 16. 24. Apa yang Tuhan mau? Di ayat 24 juga dikatakan apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, harus menyangkal diri. Ya, di sini kalau engkau memang jadi pengikut Yesus ini harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri apa? Melepaskan kenyamanan kita, keegoisan kita, keakuan kita, kemanjaan kita. Apa? Gampang tersinggung, gampang amarah, itu lepaskan kata Tuhan. Itu semua daging kata Tuhan tuh. Tapi Tuhan mau merombak saudara menjadi ciptaan yang baru, yang ada apa? Belas kasihan, yang ada mengasihi, yang ada memperhatikan, yang ada kita bisa toleransi, yang ada kita mulai mengerti arti hidup sehingga kita menemukan jati diri kita. Oh Tuhan, hidupku bukan aku lagi. Ternyata Kristus ada bersama kami. Sehingga hidup kita nggak egois lagi, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Ya, saling kasih mengasihi. Nah, ini yang Tuhan mau. Maka Tuhan jelas dikatakan, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Di sini, sangkal dirimu, memikul salibnya dan mengikut aku. Harus menyangkal diri, ya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bukan bersungut-sungut, bukan ngomong, "Ah, udahlah Tuhan, nggak ada Tuhan, aku capek, Tuhan sampai kapan doa aku nggak dijawab-jawab," kata Tuhan tuh. Bukan waktumu, waktuku kata Tuhan gitu. Kalau Tuhan mau ngomong ya kaget kita ya kalau Tuhan sampai ngomong begitu sama kita ya. Nah tapi kalau waktunya Tuhan endingnya luar biasa, happy-nya nggak tanggung-tanggung. Itulah waktunya Tuhan, bikin kaget kayak mimpi hidup ini kalau waktunya Tuhan. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, yang ada ngomel, yang ada stop doa, yang ada udahlah nggak ada Tuhan tuh, itu yang gagal total. Itulah bagian iblis. Jadi hati-hati. Ya, menjadi pengikut Yesus ini harus banyak panjang sabar, harus banyak penguasaan diri, harus bisa menilai dengan kacamata Kristus, bukan kacamata manusianya, bukan mendakwa, bukan jelas, bukan iri, bukan jahat sama orang. Itu yang Tuhan mau. Mata pembaharui, mata kasih yang Tuhan mau. Ya, nah ini yang Tuhan mau. Nah, kemudian lagi apa lagi yang dikatakan lagi ya? Di Matius 19 dikatakan apa? Matius 19 Matius 19 ayat 29. Nah, di sini ayat 29. Dikatakan apa? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di sini ya dikatakan apa? Ya, di sini setiap orang yang karena namaku, karena nama Tuhan meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat ganda. Jadi kalau saudara ada tugas kemanapun, ya jangan khawatir ya dengan anak-anak. Nanti anak-anak sama siapa? Jangan khawatir. Ada malaikat yang menjagai, ya. Tetap kita melayani, utamakan Tuhan di atasnya. Nah, kemudian ladang, ya, di dalam pekerjaan. Jangan khawatir, ya. Apapun yang kau tinggalkan, ada panggilan Tuhan, kau ikut bersama Dia. Tuhan katakan, lihat, Tuhan kata akan dikembalikan 100 kali lipat ganda, ya, akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau memang nekat, kalau engkau memang benar ikut aku, tidak lagi mengandalkan dengan logika kita. Percaya saja semua ini. Di dalam keluarga yang diizinkan, tiba-tiba terpecah belah, terbagi semuanya, akhirnya nggak bisa lagi bersatu. Jangan takut kata Tuhan, tapi Tuhan akan kembalikan lebih daripada itu. Amin. Baik itu di dalam ladangnya, keadaan lagi karena kita lagi sibuk pelayanan, tiba-tiba dimakan hama atau tiba-tiba ada pencuri, Tuhan katakan, lihat aku akan dikembalikan segala sesuatunya ya, 100 kali lipat akan memperoleh hidup yang kekal. Lihat di sini, Tuhan itu tidak pernah berhutang, saudara. Ya, jadi kalau kita menjadi pengikut Kristus itu, memang harus segambar dengan Dia, karena Dia sempurna. Tuhan juga menuntut kita untuk hidup yang sempurna. Bagaimana terus terang, saya juga belum sempurna ya di mata Tuhan. Saya juga masih minta kesempurnaan ke mata Tuhan. Saya juga akui saya masih banyak kekurangan Tuhan. Kadang-kadang saya juga
mau ke sini, tapi yang ini gimana ya? Ini gimana? Jadi saya timbang-timbang ke sana ke sini, kerjain apa dulu ya, beresin ini nah, dulu. Nah, mulai sekarang ini mulai saya bangkit kembali. Oke Tuhan, aku punya karunia di sini, saya harus bagikan dan saya juga harus bergerak. Nah, di sini kita harus sadar diri apa yang Tuhan percayakan, lakukan itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, di sini tinggal meminta kepada Tuhan, maka Tuhan penyedia yang luar biasa. Amin ya. Satu ayat lagi. Apa kuncinya yang Tuhan inginkan? Ini satu kuncinya lagi ya, di Ulangan 13. Ini yang terakhir. Ulangan 13. Ulangan 13 ayat 4 dikatakan apa di sini? Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Amin. Suaranya harus kamu dengarkan. Amin. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Amin. Ini yang Tuhan kehendak. Syarat Tuhan kuncinya ini. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti apapun yang Tuhan bicara. Ikuti, jangan memberontak. Kamu harus takut akan Tuhan. Terutama takut dulu akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau akan sempurna di mata Tuhan. Yang dipercayakan apapun kita tidak berani melangkah sembrono, ya. Dan dia harus takut akan Dia. Ya harus hidup kudus, suci, tak bercacat celah. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Nah, berpegang pada perintahnya firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, terjadilah Tuhan sesuai kehendakmu. Seperti Maria, terjadilah Tuhan sesuai kehendakmu. Ya, harus kamu dengarkan suaranya. Bukan mendengarkan gosip, bukan mendengarkan berita-berita dunia. Dengarkan suaranya. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut kepada Dia. Harus jatuh cinta sama Tuhan setiap hari. Mendengarkan dan melakukan. Ya, harus berpegang kepada perintahnya. Kalau saudara bisa pegang janjimu, saudara hidup saudara, jangan khawatir. Tuhan penyedia, Tuhan yang sanggup, Dia banyak cara. Dia bisa kirim orang, orang yang tepat, yang tidak pernah kita pikirkan. Tiba-tiba, seperti burung gagak, semuanya penyedia itu ada. Yang penting kita jangan sebagai seperti pengemis, tapi Tuhan bisa mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka Tuhan katakan di 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 2 ayat 9 ya, dikatakan apa saudara? Ini firman kan udah nggak asing lagi ya. Apa yang tidak dilihat oleh mata ya, di sini katakan apa, tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan, untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Makanya lihat Tuhan kata laksanakan di Ulangan ya, di Ulangan berapa sih, di Ulangan 13 ayat 4, maka terjawablah di 1 Korintus 2 ayat 9 bahwa engkau mengasihi Dia karena engkau melaksanakan dari Ulangan 13 ayat 4 ini, maka mujizat jawabannya di 1 Korintus 2 ayat 9. Dasar enggak? Luar biasa ini firman, meneguhkan kita ya. Jadi pada akhir zaman ini jangan khawatir. Nanti sebentar lagi, 2 hari lagi, Jumat Agung, kemudian nanti hari Minggu Paskah. Kita akan menyaksikan kembali ya, mengingatkan bagaimana penderitaannya. Ya, mari kita apa sih yang sudah memberikan kepada Dia. Kalau kita memang masih lalai, ayo cepat benahi selagi ada waktu dan kesempatan ini. Ya, mari menjadi pengikut Yesus ini sehingga dapat dinilai oleh Tuhan, dapat nilai yang terbaik. Jangan sampai dinilai oleh manusia. Manusia bisa gagal menilai, tapi Tuhan tidak pernah gagal menilainya. Tepat sesuai apa yang kita laksanakan di dalam atribut setiap perkataan, setiap langkah, setiap cara pandang, setiap cara mendengar, setiap apa kata pikiran, apa kata hati kita. Kalau memang kita untuk menyenangkan Tuhan, saya percaya ada paket di surga yang Tuhan sudah sediakan. Plus dan plus, plus, plus. Amin, saudara. Jadi ini aja yang saya sampaikan. Biarlah ini semua menjadi berkat untuk Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami Bapa. Biarkan kami menjadi pengikut Yesus yang benar-benar sejati, sehingga tak bercacat celah di hadapan Engkau.
Kami tahu Tuhan, Engkau menguatkan kami Bapa untuk sadar diri, untuk kembali Tuhan Yesus mengoreksi kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarkan firman ini Bapa menjadi terang Bapa bagi yang mendengarkannya, sehingga pemulihan boleh terjadi dari keluarga ke keluarga ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hikmat-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Mampukan terus kami Tuhan Yesus untuk jadi saksi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Yesus Kristus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Derikson. Nanti saya minta untuk doa syafaat ya, Ibu Esther ya. Silakan. Ya, kita akan berdoa syafaat dan kita jangan lupa mendoakan juga. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Siapkah kita menjadi pengikut Kristus? Dan kita doakan juga bangsa dan negara kita ini yang dalam televisi kita lihat Indonesia gelap, Indonesia sedang tidak baik-baik, supaya Indonesia bisa menjadi Indonesia emas yang menguasai pemerintah dan rakyat Indonesia. Kita percaya kita punya Allah yang setia. Kita akan berdoa, kita angkat pujian buat Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan harapanku. Kaulah harapanku, hidup dalam. Terima kasih. Terima kasih. Kau selamatkan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan aku segala kebaikan-Mu, segenap hati menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang setia. Kasih-Mu besar. Kau pulihkan hidupku. Dengan apa aku jalan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu dengan upah aku
Akan Kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kalau kami boleh Bapa bersekutu dengan Engkau, semua itu karena kebaikan-Mu kepada kami. Tuntun kami terus Tuhan untuk menjalani hidup ini. Kau jadikan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa buat malam ini. Bapa, Engkau jamah setiap hati kami ya Bapa. Biarlah Engkau terus Tuhan melembutkan hati kami. Kau jadikan kami Bapa menjadi sahabat-Mu ya Bapa. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Benar Bapa seperti firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan apa yang tidak kami pikirkan dan yang tidak pernah melintas di mata kami dan yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu. Pada malam ini ya Bapa, Engkau lawat kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, Kau jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami semua Tuhan, jadikan kami Bapa menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Tuntun kami Tuhan untuk menjalani hidup ini. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Di luar Engkau Bapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam nama Yesus ada kehidupan yang kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Karena Engkau Bapa kami, pengasih, penyayang, juru selamat kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, kebaikan-Mu. Buat firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat orang-orang yang sakit ya Bapa. Bapa, Engkau berfirman ya Bapa. Engkaulah Bapa penyembuh tabib di atas segala tabib. Dimanapun berada sanak saudara kami Tuhan. Baik itu di rumah sakit, Tuhan lawat Tuhan. Karena Engkau Bapa penyembuh. Berikan roh takut akan Engkau kepada semua dokter Tuhan. Biarlah dia tidak memperlakukan Tuhan orang-orang yang sakit yang tidak benar ya Bapa. Tetapi boleh takut akan Tuhan. Boleh dia menjadi berkat, menjadi kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati. Sembuhkan Tuhan orang-orang yang sakit Tuhan, yang menderita. Karena Engkau berkata, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib ya Bapa. Bapa penyembuh. Sebab segala kutuk dosa nenek moyang kami. Dosa pelanggaran kami. Sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan, kekurangan. Engkau berkata di atas kayu salib. Sudah selesai Engkau bayar. Dengan harga yang mahal, dengan tunai yang lunas, dengan kuasa darah-Mu tutup bungkus Bapa semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan, kalau ada Tuhan penyakitnya, biarlah dia datang kepadamu, berseru kepadamu, Engkau Bapa penyembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua saudara-saudara kami yang sakit ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik, memberikan kesembuhan, memberikan Tuhan obat-obatnya yang dimakan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kau berkati Bapa, Ibu Elia yang membawakan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai dia Tuhan semakin hari semakin cinta Yesus ya Bapa.
Biarlah dia melayani Engkau Tuhan, sungguh-sungguh dimanapun dia berada Tuhan. Kau pakai dia Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Yang sakit dia sembuhkan, yang terbeban Engkau lepaskan ya Bapa. Bahkan yang susah Engkau hibur, yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Karena itulah janji-Mu Bapa kepada anak-anak-Mu. Pakai dia Tuhan semakin hari semakin heran untuk hormat bagi nama-Mu. Berkati suaminya, berkati anaknya Tuhan dan mantunya Tuhan. Menjadi anak yang bijaksana, cinta Yesus, takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua dan mertua dan sesama. Terima kasih Bapak, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau bentuk keluarga ini Tuhan menjadi keluarga kerajaan sorga. Terima kasih Bapak. Baik juga kami semua satu persatu yang tidak kusebut namanya Tuhan. Mari Bapak, Engkau berkati kami semua dengan berkat rohani, jasmani, sukacita seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Biarlah kami selalu bersukacita di dalam Engkau. Apapun Tuhan, kepunyaan kami Tuhan, semua itu daripada-Mu. Biarlah Tuhan kami, jauhkan dari kami semua Tuhan kesombongan. Karena tidak ada yang kami sombongkan di dunia ini. Karena semua itu adalah kepunyaan-Mu. Kami hanya Tuhan meminjam Tuhan di dunia ini. Kami tidak tahu Tuhan kapan Engkau panggil kami. Biarlah Kau berikan Tuhan kepada kami semua takut akan Engkau dan cinta Yesus. Biarlah kami semakin hari semakin berjaga-jaga Tuhan. Sebab kami tidak tahu Engkau kapan Engkau memanggil kami. Persiapkan semua kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami, semua jiwa roh kami Tuhan. Kuduskan Bapa. Biarlah kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Karena Engkau berfirman ya Bapa, kudus, kuduslah Engkau sebab aku kudus. Biarlah kami Tuhan, Engkau kuduskan kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan takut akan berbuat dosa ya Bapa. Biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu saja. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Engkau ada di bangsa kami ini ya Bapa. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau jamah Tuhan presiden kami. Baik Tuhan wakilnya, baik MPR, DPR. Mulai dari tertinggi ya Bapa sampai terendah ya Bapa. Aparat polisi Tuhan, hakim-hakim Tuhan, hakim di dunia ini. Kau pakai Tuhan untuk takut akan Engkau. Biarlah curahkan pertobatan besar-besaran ya Bapa di bangsa kami ini. Pertobatan akhir zaman ini Tuhan. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Mari Bapa Engkau berapi, pakai Tuhan bangsa kami ini. Engkau sanggup Tuhan menunggang balikkan bangsa kami ini yang tidak baik menjadi baik. Karena bagimu tidak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang selalu memberi yang terbaik bagi kami. Bagi doa anak-anak-Mu Tuhan. Engkau selalu menjawab doa-doa anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di bangsa kami ini. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi bangsa kami ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bangsa Israel ya Bapak. Kau berkati bangsa Israel ya Bapak. Karena Engkau bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu Tuhan. Tidak pernah kebiarkan Tuhan bangsa ini menderita. Biar Engkau selalu melindungi bangsa itu Tuhan. Curah Tuhan, bantu Tuhan untuk kebangga Israel ini dan biarlah Engkau Tuhan di depan Tuhan
untuk melawan segala musuh-musuhnya Tuhan. Kau yang berperang ya Bapa melawan musuhnya. Tuhan, seperti firman-Mu, biarlah mata dunia melihat bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu. Biarlah Engkau terus memberi kemenangan kepada bangsa ini. Karena Engkau Tuhan yang selalu menghancurkan salah musuh-musuhnya di dalam nama-Mu yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Tuhan doa kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Serahkan sama Ibu. Mic-nya masih ditutup Ibu Elia. Oh, Sorry ya. Ya, mari saat ini nanti jadi host Pak Derikson. Saat ini kita angkat kedua tangan ya. Kita terima berkat. Hori kemamata kata karamasi karabatumi mata kata karamasa karabasikinat. Ya rabahata kalabasa kalabasikin ada kalabasaina. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi amin. engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau Amin. damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat kekuatan ilahi, berkat roh yang menyala-nyala, sampai Tuhan Amin. menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, amin. Terima kasih buat amalnya. Kita kembali disegarkan dan juga diingatkan akan firman Tuhan. Siapkah menjadi pengikut Kristus? Ya, kalau kita ajukan pertanyaan secara lisan, semuanya pasti siap. Percayakah kepada Yesus? Pasti semuanya percaya. Tapi sampai berapa lama kita siap? Nah, itu yang masalahnya. Karena kita belum tahu, seperti kata hambanya tadi, kita tidak tahu sampai kapan Yesus datang kembali, dan kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Nah, bagaimana kita bisa setia, yang hambanya tadi mengambil ke firman Tuhan, yang menyimpulkan kita harus lepaskan atribut kita, dan hidup kita hidup kudus selama di dalam dunia ini, penuh dengan pengendalian diri, menyangkal diri, dan memikul salib kita. Dan kita juga harus sadar bahwa dunia ini bukan tempat kita menumpang di dunia ini. Saudara dikasih oleh Kristus, kita berikan tanggapan kita, bagaimana menurut pengalaman kita, bagaimana apakah kita memang sudah sungguh-sungguh siap